Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Paskara Dipa dengan NIM 238444034. Di sini saya akan memberikan review singkat terhadap buku IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Di sini saya akan mereview bab 7 mengenai bumi kita terancam bahaya. Pada bab ini kita akan membahas mengenai ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Yang pertama itu dari pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lalu, apa saja penyebab dari pemanasan global ini? Itu biasa disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada penebangan hutan atau deforestasi, yang dimana hal tersebut itu akan mengurangi kemampuan bumi dalam menyerap karbon dioksida. Kemudian ada pertanian dan peternakan yang menghasilkan gas metana. Lalu yang terakhir itu ada industri dan transportasi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Dampaknya sendiri itu seperti perubahan iklim yang ekstrim seperti yang sekarang kita rasakan. Kemudian ada mencairnya es di kutub utara menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Kemudian ada gangguan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati dan ancaman terhadap kesehatan manusia. Lalu ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu dibagi ke dalam beberapa bagian seperti pencemaran udara, air, tanah, dan tanah. Nah, penyebab dari pencemaran udara sendiri itu dari emisi gas buangan dari kendaraan bermotor, kemudian industri, dan pembakaran sampah. Nah, dampaknya sendiri itu sudah jelas ya, seperti masalah pernapasan, penyakit jantung, hujan asam, dan kerusakan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon semakin menipis. Kemudian pencemaran air. Penyebabnya itu tidak lain dan tidak bukan seperti dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang dibuang ke sungai atau ke laut. Nah, kemudian dampaknya sendiri itu seperti kerusakan ekosistem air, kemudian pencemaran sumber air minum, dan gangguan kesehatan manusia. Kemudian ada pencemaran tanah, yang dimana penyebabnya ini tidak lain juga dari pembuangan limbah berbahaya, kemudian penggunaan pestisida berlebihan, dan sampah plastik yang sulit terurai, seperti dari plastik. Nah, kemudian dampaknya sendiri itu kerusakan tanah, pencemaran tanaman pangan, dan gangguan kesehatan manusia. Tidak heran penyebabnya itu sendiri dari manusia, kemudian dampaknya sendiri itu terasa bagi manusia sendiri. Kemudian ada kerusakan ekosistem, yaitu ada deforestasi, perusakan terumbu karang, dan hilangnya habitat satwa. Deforestasi sendiri itu penebangan hutan secara liar untuk keperluan pertanian, perkebunan, ataupun industri kayu. Kemudian perusakan terumbu karang, penangkapan ikan yang merusak polusi, dan perubahan iklim mengancam terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut. Karena terumbu karang sendiri itu memiliki fungsi sebagai rumah bagi
hewan-hewan yang ada di laut sendiri. Kemudian ada hilangnya habitat satwa, yang dimana sudah jelas dengan adanya deforestasi itu kita sebagai manusia mengurangi habitat satwa liar yang seharusnya itu menjadi tempat mereka, yang dimana konvensi lahan untuk pertanian dan pembangunan menyebabkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies hewan dan tumbuhan. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.